Kami bersyukur Tuhan, hingga pada saat pagi hari ini kami bisa ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mengangkat pujian dan sembah kami untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami. Hanya Kau Yesus dimuliakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Yesus kau baik. Menikmati kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari berjalan bersama-sama dengan-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mendoakan agar Bapak Ibu Saudara tetap setia kepada Tuhan untuk beribadah, membaca firman, berdoa, sekalipun kita sedang menghadapi situasi yang sulit berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi saya percaya bahwa bukan sebuah kebetulan ketika di awal tahun, di Januari 2020, kita mencanangkan tema pelayanan kita adalah tahun kesetiaan. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah saat di mana kesetiaan kita Bapak Ibu Saudara diuji oleh Tuhan. Apakah dalam kondisi hari-hari ini kita masih tetap setia beribadah kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap setia berdoa kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan walaupun kita ada di atas tanah yang kering? Saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka setiap kita akan menghadapi ujian-ujian atas kesetiaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita memasuki bulan September ini tidak terasa, kita beberapa bulan lagi akan mengakhiri tahun 2020, dan saya percaya kita pasti akan selalu ada di dalam perlindungan Tuhan kalau kita tetap setia kepada firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita Mazmur 37, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata kepada kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini adalah pesan Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara pada hari ini, agar kita tetap percaya kepada Tuhan dan terus melakukan yang baik dengan tetap setia, berlaku setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan bicara mengenai ujian kesetiaan. Bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, tentu ketika kita masih menjadi seorang murid di bangku sekolah atau di bangku kuliah Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengikuti pelajaran demi pelajaran Bapak Ibu Saudara, di akhir semester kita akan menghadapi ujian, dan saya percaya hal yang sama terjadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini iman kita diuji Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita diuji kepada Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, bukan kita saja yang diuji. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Yesus juga menghadapi ujian sebagai manusia di bumi ini, ketika harus melaksanakan misi Bapa yang berat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat ujian kesetiaan yang dihadapi oleh Yesus. Yesus pada waktu di bumi dia adalah 100% manusia. Oleh karena itu kita mendapati Yesus pada Injil dinyatakan bahwa Yesus ada dalam keadaan sedih, atau Yesus ada dalam keadaan gentar dan takut, atau Yesus dalam keadaan lapar dan haus. Bapak Ibu Saudara, itu membuktikan bahwa Yesus adalah manusia pada waktu ia ada di bumi. Saya mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Firman Allah berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jujur mengatakan bahwa Yesus ketika ia di Taman Getsemani, pada saat detik-detik
waktu penyaliban Kristus akan datang, Yesus mengalami kesedihan, Yesus mengalami kegentaran. Bahkan dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara berkata, mengapa Yesus bisa lulus ujian di Taman Getsemani dan ujian salib di Golgota? Oleh karena dia adalah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita melihat di dalam firman Allah bahwa Yesus dalam kondisi dia 100% manusia. Oleh karena dia sedih, karena dia gentar, saudara, dia mengalami, saudara, seperti mau mati rasanya, karena harus sebentar lagi dieksekusi mati di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini menandakan kembali kepada kita kalau Yesus sebagai 100% manusia pada waktu itu bisa lulus ujian kesetiaan, saudara, menghadapi situasi yang sulit. Tentu kita pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, kita diberikan kekuatan yang sama untuk dapat setia di dalam menghadapi ujian kesetiaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan Yesus pada misi Bapaknya, saudara, mengalami ujian. Ya, oleh karena mengapa saya katakan menghadapi ujian, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di Taman Getsemani ada waktu untuk Yesus bisa, saudara, meninggalkan Yerusalem, saudara, karena ada waktu 1 jam sebelum tentara Romawi yang dibawa oleh Yudas Iskariot untuk menangkap Yesus. Itu artinya Yesus memiliki kesempatan untuk kabur, saudara, ada kesempatan untuk meninggalkan, saudara, Taman Getsemani dan tidak, saudara, menjalani salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak, saudara, yang mengambil kesempatan itu, saudara. Oleh karena mengapa? Oleh karena Yesus, saudara, dia ingin setia kepada janji Bapaknya, kepada visi yang diberikan Bapa kepadanya, saudara. Walaupun Yesus juga, saudara, dapat menggunakan kuasanya pada waktu itu ketika tentara Romawi datang untuk menangkap dia, Yesus bisa saja, saudaraku yang terkasih, menggunakan kuasanya mengusir, saudara, tentara Romawi itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-53, saudara, ya, Yesus berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Jadi saudara, Yesus bukannya dia tidak bisa melawan tentara Romawi, saudara, tetapi dia tidak menggunakan kuasanya itu. Dia tidak, saudara, menggunakan privilege yang dimiliki untuk minta kepada Bapa 12 pasukan malaikat untuk menolong Yesus ketika ia akan ditangkap. Tetapi Yesus tidak melakukan semua itu, saudara. Oleh karena, saudara, Yesus mau belajar setia kepada misi yang Bapaknya kasih kepadanya, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, apakah yang menjadi kunci kesetiaan Yesus, saudara? Apa yang menjadi kunci kesetiaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, saya mencatat bahwa Yesus, saudara, kenapa ia bisa lulus ujian kesetiaan? Karena Yesus berdoa sungguh-sungguh, saudara. Perhatikan di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan gentar, dalam keadaan sedih, saudara, Yesus, saudara, meluangkan waktu untuk berdoa. Bukannya sekedar berdoa, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Alkitab mencatat 3 kali Yesus berdoa kepada Bapaknya, saudaraku yang terkasih. Ini adalah kunci pertama kenapa Yesus bisa lulus ujian kesetiaan. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah kesulitan yang kita sedang hadapi, di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, untuk kita dapat tetap setia kepada Tuhan, maka kita harus memutuskan untuk berdoa sungguh-sungguh, saudara, setiap hari, bahkan setiap saat, supaya kita tetap, Bapak Ibu Saudara, berlaku setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa Yesus bisa lulus ujian kesetiaan? Karena Yesus membuat keputusan untuk memilih taat kepada Bapaknya daripada keinginan dagingnya. Oleh karena di dalam doanya Yesus berkata kepada Bapaknya, kalau bisa cawan ini berlalu.
Dengan kata lain, kalau bisa aku tidak mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, itu keinginan daging Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus memilih untuk taat, saudara. Inilah yang menyebabkan Yesus lulus ujian kesetiaan di Taman Getsemani, karena dia membuat sebuah keputusan untuk taat kepada Bapaknya daripada keinginan dagingnya, daripada saudara ke agenda pribadinya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah kunci yang kedua kenapa Yesus bisa lulus ujian kesetiaan, karena dia membuat keputusan untuk taat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat lulus ujian kesetiaan di tengah kesulitan, maka kita harus membuat sebuah keputusan untuk taat kepada firman Allah, untuk taat kepada Bapa, saudara. Itu yang menyebabkan kita tetap setia di hadapan Tuhan di dalam kondisi sesulit apapun, saudara. Yang ketiga, kunci kenapa Yesus bisa lulus ujian kesetiaan, karena Yesus menyalibkan keinginan dagingnya. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Ya, Yesus berkata di dalam doanya, seperti tadi saya katakan, kalau bisa cawan ini berlalu. Tetapi pada doa Yesus yang ketiga, dia berkata, kehendakmu lah yang jadi. Jadi artinya pada waktu Yesus berkata kehendakmu yang jadi, di situ dia menyalibkan keinginan dagingnya. Dia, saudara, menyalibkan hawa nafsunya, saudara. Nah ini yang menyebabkan Yesus bisa lulus ujian kesetiaan. Kenapa ada banyak orang Kristen yang gagal dalam kesetiaan kepada Tuhan? Karena tidak menyalibkan keinginan dagingnya, karena lebih mengikuti hawa nafsunya, saudara, lebih mengikuti, saudara, keinginan dagingnya daripada keinginan Bapa, keinginan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada cara lain untuk setia kepada Tuhan, yaitu dengan cara menyalibkan keinginan daging kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan yang keempat, kunci ujian kesetiaan daripada Yesus, saudara, adalah karena Bapa memberikan kekuatan kepada Yesus untuk melewati penderitaan. Bapak Ibu Saudara, itu artinya apa, saudara? Ya, oleh karena kekuatan ya dari Bapa diberikan kepada Yesus, itulah menyebabkan Yesus sanggup melewati Via Dolorosa dan taat sampai mati di atas kayu salib, karena Bapa di sorga memberikan kekuatan kepada Yesus untuk menghadapi situasi yang sulit, untuk menghadapi salib yang mengerikan, saudara. Hal yang sama juga akan diberikan Bapa kita di sorga kepada setiap Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah yang berat. Ada kekuatan yang memampukan kita melewati penderitaan ini, melewati masa yang sulit ini, melewati semua kesukaran ini, dan kita akan sampai kepada kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar seperti Yesus supaya kita tetap setia di tengah ujian yang sulit pada hari-hari ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang sebaliknya terjadi kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus gagal setia, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, padahal mereka sudah ikut Yesus 3 tahun lebih, saudara. Mereka sudah lihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Tetapi toh pada akhirnya di Taman Getsemani mereka gagal untuk setia kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua bahwa murid-muridnya meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi yang dibawa oleh Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Apakah yang menyebabkan murid-murid Yesus itu gagal setia, saudara? Karena mereka tidak sungguh-sungguh berdoa. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara, Yesus mendapati ketika sekembalinya dia berdoa, murid-muridnya sudah tertidur, saudara. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya mereka tidak sungguh-sungguh berdoa. Ketika pencobaan datang, ketika kesulitan datang,
tenang. Bapak Ibu Saudara, mereka terlena, mereka saudara terlelap di dalam tidur mereka, oleh karena mungkin beban yang berat, oleh karena stres yang berat, oleh karena depresi yang berat. Mereka tidak sanggup lagi untuk berdoa. Tetapi saudara, inilah yang menyebabkan mereka gagal setia, karena mereka tidak berjaga-jaga di dalam hal berdoa ketika kesulitan datang. Inilah yang menyebabkan murid-murid gagal untuk setia kepada Yesus di Taman Getsemani. Yang kedua, mengapa mereka gagal? Oleh karena mereka tidak berjaga-jaga, saudara. Yesus berkata, saudara, kepada murid-muridnya, saudara, bahwa mereka harus berdoa dan berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, murid-muridnya, saudara, mereka tidak menjaga, saudara, hati mereka, ya, tidak menjaga pikiran mereka, tidak menjaga mulut mereka, tidak menjaga, saudara, mata mereka. Itulah menyebabkan mereka gagal untuk setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa Yesus berkata berdoa dan berjaga-jagalah? Saya percaya yang dimaksud Tuhan Yesus berjaga-jaga, saudara, juga termasuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga telinga kita, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu mendengar yang buruk, kalau kita selalu berkata-kata yang buruk, saudara, kita tidak menjaga perkataan kita, kita tidak menjaga apa yang kita dengar, saudara, kita tidak menjaga hati dan pikiran kita. Itu menyebabkan kenapa, saudara, murid-muridnya, saudara, mereka gagal setia. Mereka semua tertidur, iman mereka tertidur. Yesus menyangkal Yesus, saudara. Murid-murid yang lain berlarian meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak berdoa sungguh-sungguh dan berjaga-jaga. Oleh karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita jaga hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita jaga mata kita, jangan semua, Bapak Ibu Saudara, hal yang buruk, saudara, ya, kita tangkap dengan mata kita, lalu kita renungkan. Itulah yang menyebabkan kita menjadi lemah dan iman kita tertidur. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi dan terus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga telinga kita dari hal mendengar-dengar yang buruk-buruk, saudara, karena itu akan melemahkan iman kita. Karena firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Itu mendatangkan kekuatan kepada kita. Kalau kita selektif mendengar, kalau kita selektif memikirkan, merenungkan, saudara, yang baik daripada yang buruk, kalau kita juga belajar memperkatakan perkataan yang membangkitkan iman bagi kita dan bagi saudara-saudara kita, maka kita akan mengalami lulus ujian kesetiaan di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Kalau Tuhan Yesus sebagai manusia lulus ujian, maka hal yang sama juga bisa kita alami kalau kita belajar sebagaimana Yesus, Bapak Ibu Saudara, belajar setia, taat, dan menyalibkan keinginan dagingnya, hawa nafsunya, lebih memilih taat kepada Bapaknya daripada kepada keinginan dagingnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, doa saya, saudara tetap setia kepada Tuhan, tetap setia berdoa, tetap setia beribadah sekalipun kita masih beribadah secara online, tetap setia menabur bagi pekerjaan Tuhan sekalipun kita menghadapi kesulitan di dalam bisnis kita, pekerjaan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita dalam segala kondisi keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menerima perjamuan kudus pada saat ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara engkau yang sedang dalam keadaan lemah, engkau yang ada di dalam keadaan penuh beban yang berat, engkau yang sedang ada di dalam ujian yang berat, dan mungkin saudara mulai putus asa, mungkin saudara mulai mundur, mungkin saudara mulai tidak lagi berdoa, tidak lagi beribadah sungguh-sungguh, tidak lagi menjaga hati saudara, pikiran saudara, pendengaran saudara, mata saudara di tengah-tengah kesulitan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, engkau boleh meletakkan tanganmu pada bagian dadamu. Haleluya. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang meletakkan tangan pada dada mereka. Engkau tahu kesulitan, engkau tahu keputusasaan, engkau tahu kesukaran, engkau tahu beban yang berat yang sedang mereka alami hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberikan kekuatan kepada iman mereka, untuk mereka tetap lulus ujian kesetiaan, untuk mereka tetap taat kepada firman-Mu, kepada Engkau ya Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau jamah hati umat-Mu, berikan damai sejahtera Allah yang melampaui akal, memenuhi pikiran dan hati mereka, sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap semangat untuk beribadah, membaca firman, berdoa sungguh-sungguh ya Tuhan, dan terus berjaga-jaga di dalam hidup mereka setiap hari. Hamba-Mu berdoa, berkatilah anak-anak-Mu ini agar mereka tetap kuat, tetap sehat ya Tuhan, dan terbebas dari terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu, keluarga mereka diberkati Tuhan, pekerjaan dan bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau mencukupkan segala makanan dan minuman bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima roti yang melambangkan tubuh dan juga anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Mari kita semua mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil cawan yang berisi anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, yang olehnya kami yang percaya kepada Engkau yang mati di atas kayu salib beroleh keselamatan, beroleh pengampunan dosa, beroleh kehidupan yang kekal. Kami berdoa ya Tuhan agar kami tetap setia kepada Engkau yang setelah menunjukkan kesetiaan-Mu mati sampai di atas kayu salib. Mari Tuhan berkatilah umat-Mu agar kami tetap belajar untuk taat dan tunduk kepada firman-Mu, sehingga kami selalu mengalami lulus dalam setiap ujian kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Be prepare and keep promise dalam pelayanan adalah nilai komitmen yang harus dibangun dalam gereja kita. Bersama saya Injilka Pinky, kita akan menyaksikan info CWS panjang minggu ini.
ibadah online dapat bergabung di channel YouTube GSJ CWS Garsu dan Facebook GSJ CWS Garsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom jemaat CWS yang luar biasa, kami menginformasikan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari, bisa menghubungi via WhatsApp ke call center GSJ CWS Garsu. Tuhan Yesus memberkati. Berita sukacita. Telah lahir baby Joseph Lukas Nathanael Simanjuntak, anak kedua dari Bapak Yoel Simanjuntak dan Ibu Melati Borunanggolan pada hari Sabtu, 29 Agustus 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Harun Simanjuntak, ayah dari Bapak Radot Simanjuntak pada hari Rabu, 26 Agustus 2020, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu, 29 Agustus 2020 di Bali G. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-tunai dengan mentransfer via bank melalui Bank BCA, Bank Danamon, dan CIMB Niaga. Dapat juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, atau T-Money. Atau tunai dengan cara memasukkan uang persembahan perpuluhan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang akan diserahkan ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sungguh ajaib, sungguh besar kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi kami. Hari demi hari kami lalui bersama dengan Engkau Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur sampai pada hari ini Tuhan. Kami boleh senantiasa memuji, memuliakan Engkau. Kami masih ada waktu untuk beribadah menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh diajari oleh firman-Mu sampai hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu jadi benih yang bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat ibadah hari ini Tuhan. Buat penyertaan-Mu, buat belas kasihan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, yang kami rindukan dan kami nanti-nantikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja segala raja, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, membawa bangsa kami, membela negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa, Engkau yang berdaulat atas bangsa kami, Engkau berdaulat atas bangsa ini Tuhan, negeri kami Indonesia yang kami cintai. Dan kami tahu begitu
lebih besar lagi cinta-Mu dan kasih-Mu bagi negeri kami ini, bagi Indonesia ini Tuhan. Tuhan, biarlah Indonesia dalam lawatan-Mu Tuhan, biarlah Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Indonesia perlu belas kasihan Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Berkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana yang baru bagi pemimpin kami, bagi presiden kami Tuhan, untuk menghadapi situasi saat ini Tuhan. Bapa, di mana banyak visi misi yang belum tercapai, Engkau memberkati Tuhan, terutama bagi saat ini untuk pemulihan ekonomi di negeri ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi tim-tim yang sudah dibentuk ya Tuhan. Tuhan berkati para pejabat di negeri ini Tuhan, para menteri, para anggota DPR Tuhan, bagian pejabat hukum Tuhan, baik di KPK, kepolisian, kejaksaan, baik peradilan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan semua lembaga-lembaga di negeri, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau memberkati negeri Tuhan, dari 34 provinsi. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin di provinsi, gubernur, wali kota dan bupati, bahkan pemimpin sampai ke level bawah Tuhan, camat, lurah dan kepala desa. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat bijaksana dalam mengambil keputusan dan kebijakan Tuhan yang bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat negeri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya walau ada pandemi saat ini, tapi bangsa kami ini bisa melewatinya Tuhan. Bangsa kami bisa keluar dari masalah pandemi ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Tuhan, tak henti-henti juga kami berdoa buat tim medis Tuhan, yang berjibaku, yang bekerja keras Tuhan, untuk menangani pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Bapak, hari-hari terakhir ini kami dengar masih ada Tuhan tim medis yang jadi korban. Kami berseru di hadapan-Mu, membela para tim medis Tuhan, berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu bagi mereka Tuhan, pertolongan Tuhan turun atas mereka Tuhan. Engkau melindungi mereka Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, bagi kekuatan baru bagi tim medis Tuhan, untuk merawat, untuk mengobati para orang-orang yang sudah terinfeksi virus ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kami mau Tuhan tidak ada lagi korban dari tim medis Tuhan, jikalau Engkau yang berkarya bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan tim medis kami Tuhan. Dan kami percaya jikalau Engkau di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan. Walaupun pandemi itu begitu dahsyat, mengguncang negeri ini, mengguncang dunia ini, kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan terguncang imannya. Anak-anak Tuhan akan semakin kokoh, semakin kuat imannya, karena Engkau yang membela kami, karena Engkau membela Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Tak lebih Tuhan, kami tak lupa berdoa buat sidang-Mu, gereja, sidang jemaat Allah Gereja Gatot Subroto ini Tuhan. Berkati Bapa, berkati Tuhan. Engkau yang memimpin kami, jemaat-Mu semua Tuhan bisa tergembalakan dengan baik Tuhan. Berkati dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah jemaat yang setia, jemaat yang patuh, jemaat yang takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan, berdoa gembala sidang kami. Berkati Bapak Daniel Jakub Tuhan. Berkati Bapak Daniel Tuhan. Berkati gembala sidang kami. Urapan dahsyat menjadi miliknya Tuhan. Berkat melimpah jadi miliknya Tuhan. Kekuatan baru, kesehatan baru menjadi miliknya Tuhan. Berkati keluarganya, istrinya, anaknya. Kau berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami serahkan gembala sidang kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati para staf pastoral Tuhan. Engkau menyertai mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau berikan kekuatan baru bagi mereka. Para pengurus gereja boleh bersatu hati dalam membangun sidang-Mu Tuhan. Terima kasih, beri kesehatan, kekuatan baru bagi mereka Tuhan. Dan semua sidang jemaat-Mu Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Tibalah saatnya kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya berkata, Amin.